Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Kabar Amin bagaimana hari ini? Luar biasa dong Kak Cila. Luar biasa. Nah, semoga kabar adik-adik di rumah juga luar biasa ya. Amin. Nah, Kak Amel, hari ini kita ini ibadah mau merayakan apa sih? Kita mau merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dia telah menang atas maut. Nah, sebelum kita mulai ibadah, yuk kita mau nyanyikan bersama-sama. Kita mau terima kasih pada Bapa atas segala kebaikannya kepada kita. Adik-adik, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa bersama. Bapak, selamat pagi Bapak. Terima kasih buat segala berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat bangun di pagi hari ini, dan kami dapat beribadah bersama di pagi hari ini. Kiranya Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, siapa yang di sini bersukacita? Coba. Oh, Kak Cila bersukacita, Kak Samuel? Ya. Oke, yang di rumah, yuk kita sama-sama bersukacita karena Allah kita sudah bangkit buat kita. Kita mau katakan, anak Allah, Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan, bahkan mati tebus dosa.
menjadi bencananya Tuhan yang dibentuk seturut kehendaknya. Kita mau naikkan pujian ini bagaikan bencana. Bagaikan bejana siap dibentuk, Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bantulah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalan-Mu. Memuliakan nama-Mu, seperti-Mu, Yesus. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalan-Ku. Memuliakan nama-Mu, katakan memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Selamat pagi Bapa, kami bersyukur kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Tiba saatnya kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Bapa untuk mau melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami, telinga kami, pikiran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo, Shalom anak-anak yang terkasih dalam Kristus Yesus. Senang sekali Om Fama hari ini ada di hadapan anak-anak sekalian. Tentunya kamu semua masih ada di rumah hari ini ya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, coba lihat nih Om Fama nih pakai baju merah kotak-kotak. Cerah sekali ya. Ya, kayaknya Om Fama ini hari ini sedang sukacita ya. Baju Om Fama menunjukkan warna yang cerah, warna yang merah ya, menunjukkan hati Om Fama hari ini, dan Om Fama juga percaya anak-anak semua di rumah juga sedang mengalami hati yang sukacita hari ini. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, pertanyaannya kenapa sih Om Fama sukacita? Oke, jawabannya nanti kita akan lihat. Kenapa Om Fama hari ini boleh bersukacita di hadapan anak-anak semua. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Kristus Yesus, selain Om Fama memakai baju yang cerah, ya, pagi ini juga Om Fama bawa ini nih, apa ini? Ada yang bisa jawab? Ya, apa? Dung, 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 dung. Palu ya. Dan di tangan kiri Om Fama ada, bisa lihat semuanya? Paku. Waduh, pasti anak-anak bertanya di rumah nih. Kenapa sih Om Fama mesti bawa palu segala? Mesti bawa paku segala? Kayaknya Om Fama itu mau paku dinding deh. Tok, 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 tok. Ya, atau jangan-jangan Om Fama mau paku kayu. Bisa jadi ya. Tuk 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 tuk. Nah, Om Fama ngebayangin seperti ini. Seandainya, ya ini seandainya loh, dinding atau kayu yang dipakukan ini adalah tubuh kita. Rasanya bagaimana? Ayo, ada yang mau coba? Anak-anak mau coba di rumah? Ya, kira-kira rasanya bagaimana ya? Apakah ketika ini dipakukan di tubuh kita, contohnya seperti ini, tuh, apakah rasanya, aduh, enak ya, aduh,
Geli, aduh geli. Apakah seperti itu? Ya, Om Fama mau tanya, anak-anak ada ndak yang berani ya di rumah, angkat tangan nanti ya, yang berani dipakukan tubuhnya atau tangannya atau kakinya sama Om Fama? Silakan angkat tangan, ayo. Siapa yang berani? Kamu yang sebelah kanan, ayo. Sini, maju. Enggak, kenapa? Enggak berani. Rupanya enggak berani ya. Oke, yang lain ada yang berani? Sebelah kiri mungkin? Sini. Oh, sama juga enggak berani. Ya, rupanya semua kita, bahkan mungkin Om Fama juga merasa ketakutan. Kalau misalnya paku yang kecil ini kita tancapkan di bagian tubuh kita seperti di tangan atau mungkin di kaki kita atau mungkin di bagian tubuh yang lain. Yang pasti ya rasanya adalah sakit. Om Fama mau coba deh ya. Nggak usah pakai palu deh ya. Kalau pakai palu sakit beneran ya. Om Fama mau coba, palunya tak simpan dulu ya. Ini aja yang sederhana aja. Coba Om Fama mau coba tusuk secara pelan-pelan tangan Om Fama. Kira-kira apa yang Om Fama rasakan ya? Ya, siap ya? Doakan Om Fama ya. Doakan ya, supaya tetap selamat ya. Oke. 1, 2, 3. Aduh. Meleset ya. Waduh. Belum tertusuk ya. Kita coba sekali lagi ya. 1, 2. Aduh, meleset lagi. Yang terakhir kita coba ya. Mudah-mudahan ya kali ini tidak meleset ya. 1, 2, 3. Au! Aduh, cukup sakit anak-anak. Sakit. Paku sekecil gini waktu nancap di tangan Om Fama cukup sakit sekali. Terasa, langsung begitu. Waduh, bayangkan paku sekecil gini saja bisa membuat tangan Om Fama merasa kesakitan. Bayangkan kalau pakunya sebesar begini. Bisa bayangkan? Paku itu menancap di tangan kita, kemudian menembus tangan kita, menembus kaki kita. Kira-kira apa yang anak-anak rasakan di rumah? Waduh, pasti sakit banget. Wah, pasti nangis-nangis, menjerit-jerit, minta tolong. Sakit. Bener gak? Pasti itu yang akan kita rasakan. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ya, ada seorang pribadi yang juga merasakan hal yang sama, ya. Bukan dengan paku yang kecil ini dia merasakan kesakitan, tetapi paku yang jauh lebih besar dari paku kecil ini. Ya, pribadi itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kamu tahu bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami yang namanya kesakitan yang luar biasa. Paku yang sangat besar itu ditancapkan di tangannya. Paku yang sangat besar itu ditancapkan di kakinya. Kamu bisa bayangkan bagaimana rasa sakitnya. Om Fama saja dengan paku yang kecil ini merasakan kesakitan. Apalagi Tuhan Yesus ketika dia dipakukan dengan paku yang sangat besar di atas kayu salib. Dia sangat menderita kesakitan. Kamu tahu apa yang keluar dari tangan Tuhan Yesus dan kaki Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengeluarkan darah yang segar. Kamu tahu darah itu tandanya adalah pengorbanan yang telah Tuhan Yesus berikan buat setiap anak-anak yang Dia kasihi. Siapa itu? Yaitu kamu dan juga Om Fama dan setiap orang-orang yang ada di dunia ini. Darahnya itu tercurah mengalir dari ujung tangannya sampai kepada kakinya. Dia mengalami kesakitan. Yesus melakukan itu semua supaya apa? Supaya kamu dan saya dan semua orang yang berdosa itu bisa diampuni dan diberikan keselamatan. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Kristus Yesus, kenapa harus demikian? Rupanya Yesus harus berkorban, mengeluarkan darah di kayu salib. Karena apa? Karena kamu dan saya dan juga semua orang telah berbuat dosa. Ya, Roma 3 ayat 23 ya berkata seperti ini. Karena semua orang telah
berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua kita berdosa. Nah, Om Fama mau tanya sama adik-adik. Kira-kira adik-adik di rumah menyadari nggak kalau adik-adik adalah orang yang berdosa? Ayo, jujur ya. Mungkin di samping kanan, kirinya ada papi maminya. Ayo, coba papi maminya yang dampingi, colek putra-putrinya. Katakan, hei, kamu berdosa ndak? Ayo, silakan. Ayo. Apa? Waduh, rupanya iya. Semua kita menyadari bahwa diri kita adalah orang yang berdosa. Nah, kalau kita tahu bahwa kita adalah orang berdosa, tentu setiap hari ada saja dosa yang kita lakukan. Dan ingat, dosa itu bisa membawa kita kepada kematian, membawa kita kepada kebinasaan, ya, membawa kita kepada penghukuman. Jadi dosa itu tidak menguntungkan, tetapi dosa itu membawa orang kepada kematian yang kekal, atau kita dimasukkan, dihukum ke dalam neraka yang berapi-api. Nah, kira-kira nih jujur ya, ada papi maminya di samping ya, ada Tuhan Yesus juga yang mendengar. Ayo, anak-anak, setiap harinya kira-kira apa dosa yang sering kamu lakukan? Jujur, ayo. Ayo jujur. Ayo. Ada yang suka berbohong? Ada yang suka mencuri nggak? Nah, ini yang paling sering apa? Melawan orang tua. Waduh, siapa yang suka melawan orang tua? Itu dosa bukan? Ya, betul, kamu pinter. Itu adalah namanya dosa. Ada lagi apa? Iya, betul. Membuli teman-temannya, jelek-jelekin teman-temannya. Apalagi? Ya, berkelahi. Oke, kamu yang angkat tangan. Ayo, apa jawabannya? Apa? Oh iya, suka mencontek di sekolah. Nah, mencontek itu kan sama dengan mencuri. Itu juga termasuk dosa. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, karena kita tahu kita orang berdosa, seharusnya kita yang disalibkan. Seharusnya kamu dan Om Fama dan semua orang yang telah berbuat dosa inilah yang seharusnya menanggung hukuman. Benar nggak? Kita yang harusnya disalibkan di kayu salib, bukan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sedikit pun tidak berdosa. Tuhan Yesus sedikit pun tidak ada kesalahannya. Tuhan Yesus itu suci karena dia juga adalah Tuhan. Selain dia manusia, dia juga adalah Tuhan. Tidak ada dosa sedikit pun yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi manusia, yaitu anak-anak yang ada di rumah, dan juga Om Fama dan semuanya, sudah melakukan dosa. Dan seharusnya kita yang dihukum disalibkan. Tetapi luar biasa, Tuhan Yesus baik banget. Tuhan Yesus mencintai kita manusia. Dia tidak langsung menghukum manusia. Dia tidak langsung membinasakan manusia. Dia tidak langsung membawa manusia ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi Tuhan Yesus memberikan kesempatan buat kita. Dengan cara apa? Ya, di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, kita akan membacakannya. Om Fama akan berbaca buat kita semua di rumah. Ya, Yohanes 3 ayat 16 berkata seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu cara Tuhan untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Ya, Tuhan menjadikan dirinya sebagai manusia, kemudian dia harus mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya kamu dan saya bisa selamat. Supaya dosa kamu dan dosa saya bisa diampuni oleh Tuhan. Ingat, kalau kita tidak diampuni oleh Tuhan, kalau dosa-dosa kita tidak disucikan oleh Tuhan,
melalui kematiannya di kayu salib. Maka sampai hari ini anak-anak, kita, kamu, Om Fama dan semua orang itu masih ada di dalam penghukuman dan pasti akan mengalami kebinasaan atau kematian yang kekal. Ngeri ya? Takut kita ya. Siapa yang mau mati kekal? Ayo. Wow, enggak mau ya. Semuanya pasti mau masuk ke dalam surga. Benar enggak? Semuanya pasti mau masuk dalam surga. Nah, apa yang terjadi ketika tangan Tuhan Yesus dipakukan dengan paku yang besar? Tidak lama kemudian Yesus mati di kayu salib. Darahnya tetap bercucuran. Kemudian dia diturunkan dan kemudian Yesus dikuburkan. Waduh, bagaimana ini? Yesus kok mati toh? Waduh, kalau bagaimana ini? Siapa yang mau menebus dosa saya? Itu menjadi pertanyaan kita. Kita tahu bahwa semua kita tadi berdosa kan? Tapi lo kok Tuhannya yang mau menebus kita dari dosa, lo kok malah mati toh? Bagaimana ini? Aduh, tidak ada lagi harapan. Aduh, bahaya kita semua binasa. Bahaya kita semua mati. Oh, tidak. Tolong, siapa yang bisa tolong? Aduh, kita bisa menangis. Wow, rupanya setelah 3 hari kematian Tuhan Yesus, tiba-tiba sesuatu yang sukacita datang. Apa itu? Rupanya Yesus tidak mati selamanya. Katakan haleluya. Ayo semuanya katakan haleluya. Iya, pintar ya. Haleluya. Tuhan Yesus tidak mati selamanya, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Percaya nggak? Harus percaya. Kenapa? Firman Tuhan yang berkata. Nah, adik-adik kita akan membacakan, anak-anak kita akan membacakan di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 3 dan 4. Ya, coba dengar baik-baik. Ini firman Tuhan berkata bahwa Yesus itu telah mati, tetapi dia telah dibangkitkan. Ya, 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 berkata seperti ini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati. Nah, perhatikan baik-baik. Kristus telah mati karena apa? Karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan, ya, pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Betul kan? Artinya apa? Betul bahwa Yesus sudah bangkit. Dia tidak selamanya mati, tetapi dia bangkit dan mengalahkan hukum dosa. Yesus bangkit mengalahkan maut. Yesus bangkit mengalahkan kematian dan hukuman yang kekal. Anak-anak yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ini menjadi sukacita kepada kita semua. Amin. Makanya Om Fama tadi bilang di awal, kenapa Om Fama pakai baju warna merah kotak-kotak? Cerah. Kenapa? Karena hati Om Fama sedang sukacita. Loh, pertanyaannya tadi kenapa ya? Tadi kan kenapa? Kenapa Om Fama bisa bersukacita? Karena rupanya hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Ajaib, ya. Yesus telah bangkit, Yesus telah menang. Kenapa kita harus bersukacita? Karena kita sudah bebas dari hukuman dosa. Karena kamu semua telah diampuni dosa-dosanya ketika kamu percaya bahwa Yesus telah mati dan dia telah bangkit. Kebangkitan Yesus itu menghancurkan kuasa iblis. Kebangkitan Yesus itu ya menghancurkan kuasa dosa. Setiap kamu, Om Fama dan semua orang yang berdosa, itu dihancurkan kuasa dosanya. Kita dijadikan pemenang oleh Tuhan. Kita menjadi orang yang memiliki jaminan kehidupan. Yang tadinya seharusnya kita mati. Tetapi ketika Yesus bangkit, maka kita menjadi orang-orang yang menerima kehidupan dan juga menerima keselamatan
yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Anak-anak, bukankah itu sukacita yang besar? Karena Yesus telah bangkit hari ini. Yesus telah menang melawan maut dan mengalahkan semua kuasa dosa. Sehingga apapun dosa yang kamu lakukan, mungkin kamu pernah berbohong, pernah mencuri, mungkin kamu pernah menyakiti orang tua, melawan orang tua, baik yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah minggu ataupun yang ada di sekolahmu. Mungkin kamu pernah sakit hati dengan siapapun. Mungkin kamu pernah membenci seseorang ataupun mungkin orang tuamu sendiri, karena mungkin kamu merasa tidak disayangi oleh orang tua. Hari ini, dengar baik-baik anak-anak. Yesus telah mati dan Yesus telah bangkit buat kamu. Kebangkitannya itu menghancurkan kuasa dosa yang pernah kamu lakukan. Buka hatimu di hadapan Tuhan hari ini. Kalau kamu masih menyimpan sesuatu dalam hati dan ada banyak dosa yang masih kamu lakukan di rumah, hari ini mari kita datang sama Tuhan Yesus yuk. Kita minta pengampunan dari Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan mengampuni kita, menyucikan hati kita yang kotor, yang penuh dengan dosa ini. Karena apa? Karena Dia sudah bangkit dan kuasa dosa telah dikalahkan, telah dihancurkan, telah dipatahkan. Anak-anak yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hari ini kita belajar 3 hal ya, yang harus kita perhatikan dari firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Yang pertama, menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa dan perlu minta ampun kepada Tuhan. Ini kesempatan kita. Mari datang yuk sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu paling sayang sama anak-anak. Kalau anak-anak datang sama Dia, seperti yang diceritakan di dalam kitab Injil, Yesus menyuruh anak-anak untuk datang, digendong di pangkuannya. Kemudian Dia peluk. Dan Yesus berkata, aku mengasihi anak-anak ini. Kalau kamu datang hari ini kepada Tuhan Yesus, minta ampun. Jangan takut. Tuhan Yesus pasti akan mengampuni dosamu. Dan Dia pasti akan memberikan kamu hati yang bersukacita. Karena dosamu sudah diampuni dan dihapuskan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika anak-anak minta ampun dan bertobat di hadapan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus pasti akan mengampuni kamu semua. Menyucikan hatimu dari semua dosa. Dan yang paling utama adalah Dia memberikan keselamatan kepada kita. Yang tadinya kita, sebelum Yesus bangkit, kita seharusnya mati, kita seharusnya ada di dalam kematian yang kekal. Tetapi ketika kita minta ampun dan percaya kepada kebangkitan Yesus, maka kita dipindahkan di dalam kehidupan yang kekal bersama-sama dengan siapa? Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang kita pelajari dari firman Tuhan ini, yaitu kita harus lebih mengasihi Tuhan karena Dia sudah berkorban, sudah mencucurkan darah, sudah rela mati buat kita semua. Dia sudah dikuburkan, sudah dibangkitkan. Dia berkorban semua nyawanya, Dia berikan untuk kita. Oleh karena itu kita harus lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi apa yang ada di dalam dunia ini. Hari ini, yuk kita belajar untuk mengasihi Tuhan. Caranya seperti apa? Kamu punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin datang ke sekolah minggu, rajin berbuat baik kepada setiap orang. Supaya apa? Supaya orang tahu bahwa di dalam hatimu ada Tuhan Yesus yang telah mati dan yang telah bangkit buat kamu semua. Amin. Ya, anak-anak yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bersuka cita. Hari ini Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia sudah menang. Kita memiliki Allah yang hebat, yang Allah yang ajaib. Allah yang berkuasa luar biasa. Maut dikalahkan.
dan kita menang, menjadi pemenang dan memperoleh kehidupan yang kekal di sorga bersama dengan Tuhan Yesus. Hari ini ayat hafalannya cukup singkat, ya, di dalam Lukas 24 ayat yang ke-6a. Ya, Om Fama akan bacakan sekali lagi Lukas 24 ayat 6a. Sangat singkat, pasti langsung hafal, ya. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Yesus tidak ada lagi di sini. Tidak ada lagi dalam kuburan, tetapi Yesus telah dibangkitkan. Mari kita berdoa. Om Fama akan berdoa buat kamu yang ada di rumah. Kalau kamu mau, kamu boleh angkat tanganmu di hadapan, baik itu di layar TV maupun di gadget kamu. Sebab percaya anak-anak, bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh jarak, waktu, dan tempat. Kalau kamu hari ini diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan menggerakkan hatimu untuk kamu mengakui dosa-dosamu di hadapan Tuhan, dan kamu mau minta ampun sama Tuhan, kamu mau minta supaya Tuhan menyucikan hatimu, hari ini adalah kesempatan kamu. Sebab Yesus telah bangkit, telah memberikan kamu kemenangan, dan Dia sanggup untuk mengampuni kamu dan memberikan kamu keselamatan untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Mari angkat tanganmu anak-anak. Orang tua di rumah bisa membimbing anak-anaknya. Saya akan berdoa buat setiap anak-anak yang ada di rumah. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi hari ini. Firman Tuhan yang boleh didengar oleh setiap anak-anak yang ada di rumah. Tuhan, betapa luar biasanya pengorbanan-Mu atas kami, Tuhan. Engkau telah rela memberikan hidup-Mu. Engkau telah dipakukan, Tuhan. Engkau telah mengucurkan darah, bahkan menyerahkan nyawa-Mu, Tuhan Yesus, supaya kami yang berdosa ini tidak mendapatkan hukuman, supaya kami yang seharusnya disalibkan ini tidak disalibkan, supaya yang seharusnya kami ini binasa tidak binasa, Tuhan. Oleh karena kasih-Mu yang besar, Engkau sendiri datang ke dunia, menjadi manusia, mengorbankan diri-Mu di salib, supaya kami boleh diselamatkan dan dosa-dosa kami boleh diampuni, Tuhan. Hari ini inilah anak-anak di rumah, Tuhan, datang di hadapan-Mu dengan ketulusan hati. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah mereka, Tuhan. Engkau ampuni setiap dosa-dosa mereka. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan merubah hidup mereka. Yang tadinya hidup di dalam dosa akan menjadi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Menjadi anak-anak yang menurut kepada orang tua, yang taat kepada perintah Tuhan, dan yang memiliki hati untuk mau melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu hari ini, Tuhan, yang kami peringati, Tuhan. Kami bersuka cita. Engkau telah memberikan kami keselamatan, kehidupan yang kekal. Engkau telah menjauhkan kami dari hukuman maut. Dan hari ini kami bersuka cita. Dan hari ini kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Inilah kami telah berdoa, Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, hari ini juga kami menjadi ciptaan baru di hadapan Engkau, Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk pengorbanan-Mu, untuk kematian-Mu, dan untuk kebangkitan yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Anak-anak yang terkasih, ya, kita akan berjumpa minggu depan. Tetap menjaga kesehatan, tetap di rumah, ya. Kemudian jangan lupa untuk terus berdoa, ya, baca firman, dan tetap memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah Paskah kita hari ini. Kak Samuel, Kak Amel, Kak Sila mengucapkan terima kasih buat perhatian kalian semua. Dan jangan lupa persembahannya nanti dikumpulkan dulu sampai kita kebaktian bersama-sama dikasihkan ke guru kelas masing-masing. Dan jangan lupa minggu depan masih ada kebaktian secara online jam 10:30 pagi. Oke, kita akhiri kebaktian kita hari ini. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup.
tak gentar, karena putra dapatkan hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup.